Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Noviani dari program Studi Teknik Industri dengan NIM 3333240047. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas mingguan untuk tutorial penelitian operasional 1. Jadi di sini terdapat sebuah usaha minuman bernama Freshpack yang memproduksi dua jenis kemasan, yaitu botol jus dan gelas smoothie. Dalam proses produksi, botol jus itu memerlukan 1 jam proses pencetakan dan 2 jam proses pelabelan. Sedangkan untuk gelas smoothie sendiri yaitu membutuhkan 1,5 jam pencetakan dan 1 jam pelabelan. Kapasitas yang tersedia yaitu hanya 120 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pelabelan. Modal produksi untuk setiap unitnya yaitu untuk botol jus sendiri yaitu Rp4.000 dan dijual seharga Rp10.000 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000. Sedangkan untuk gelas smoothie sendiri itu memerlukan Rp5.000 untuk biaya produksi dan dijual dengan harga Rp11.000 dan mendapatkan keuntungan Rp6.000 juga. Di sini yang ditanyakan yaitu perusahaan ingin menentukan jumlah kombinasi botol jus dan gelas smoothie yang harus diproduksi agar keuntungan bersihnya itu maksimal. Tapi tetap memperhatikan keterbatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengasumsikan dengan variabel. Jadi kita asumsikan botol jus itu X1 dan gelas smoothie itu X2. Kemudian karena fungsi tujuannya dari soalnya itu untuk mendapatkan keuntungan maksimal, jadi fungsi tujuannya maksimasi. Di mana 6.000 X1 untuk botol jus ditambah 6.000 X2 untuk gelas smoothie. Seperti itu. Kemudian fungsi batasannya adalah X1 ditambah 1,5 X2 kurang dari sama dengan 120. Kenapa? Dikarenakan pada produksi botol jus di sini terdapat keterangan membutuhkan 1 jam pencetakan. Sedangkan pada gelas smoothie itu membutuhkan 1,5 jam untuk pencetakan. Gitu. Jadi fungsi batasannya X1 ditambah 1,5 X2 kurang dari sama dengan 120. Kemudian untuk pelabelan juga sama, 2X2 ditambah X2 kurang dari sama dengan 140. Kenapa di sini tandanya kurang dari sama dengan? Sekali lagi, itu untuk mencari fungsi maksimasi. Seperti itu. Kemudian X1 dan X2-nya lebih besar atau sama dengan 0. Karena nantinya banyak produksi itu tidak boleh bernilai negatif atau bilangannya harus bulat seperti itu. Oke, untuk software yang pertama yang saya gunakan adalah Linggo. Di sini pertama-tama kita open software terlebih dahulu, setelah itu klik file dan new, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita masukkan fungsinya. Karena tadi maksimasi, jadi kita ketik sintaks max. Kemudian tambahkan keuntungan yang diperoleh, yaitu tadi 6.000 dikali X1 ditambah 6.000 dikali X2. Kemudian masukkan variabel dari batas kendali yang sudah ditentukan tadi, yaitu 1 dikali X1 ditambah 1,5 dikali X2. Tandanya kurang dari sama dengan karena maksimasi 120. Kenapa 120? Karena kapasitas yang tersedia untuk pencetakan yaitu 120. Jadi
tidak boleh lebih dari 120. Yang kedua yaitu ada 2 dikali X1 ditambah 1 dikali X2. Tandanya masih sama karena maksimasi kurang dari sama dengan 140 untuk label. Karena sudah, maka kita ketik N. Kemudian solve, maka akan muncul penyelesaiannya. Yaitu di sini kita akan mendapatkan keuntungan maksimal atau objective value-nya yaitu 570.000 dengan produksi X1-nya 45 pieces dan X2-nya 50. Oke, untuk software yang kedua yang saya gunakan adalah POM-QM. Di sini pertama-tama kita buka terlebih dahulu softwarenya, kemudian klik modul, terus pilih linear programming, kemudian klik new. Kemudian untuk number of constraint-nya betul yaitu 2 dan number of variabelnya 2 juga. Untuk title-nya saya ganti menjadi tugas mingguan. Untuk objektifnya sendiri di situ ada maximize karena untuk memaksimasi selanjutnya kita klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Untuk X1-nya saya ganti menjadi botol jus. Untuk X2-nya saya ganti menjadi gelas smoothie. Untuk constraint satunya itu saya ganti menjadi pencetakan. Dan constraint 2-nya saya ganti menjadi pelabelan. Oke, maximize untuk botol jus sendiri itu tadi kan 6.000. Gelas smoothie juga sama, 6.000. Kemudian masukkan batasan kendalanya yang di ada 1. Untuk tandanya sudah benar. Untuk RHS pencetakan itu tadi 120 dan labelan 140. Nah, di sini 1 kembali. Kemudian kita klik solve, maka akan keluar hasilnya sama seperti di software yang pertama linggo tadi. Untuk RHS atau solusi di sini ada keuntungan maksimalnya yaitu 570.000 dan solusi untuk botol jusnya sendiri yaitu ada 45 pieces dan gelas smoothie-nya ada 50 pieces. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu software Excel. Pertama, kita buka terlebih dahulu software Excel-nya pada umumnya. Lalu kita buat tabel seperti ini. Saya menggunakan tabel yang ada pada template tutorial penelitian operasional modul 1 linear programming. Kemudian kita sesuaikan X1 dan X2-nya dengan variabel yang ingin kita tuju. Saya di sini mengasumsikan X1-nya yaitu botol jus dan X2-nya yaitu gelas smoothie. Kemudian kita masukkan constraint atau fungsi kendalinya seperti yang sudah kita coba tadi. Kemudian kita sesuaikan dengan keterangan pada soal 1, 2, 1,5. Untuk X1 dan X2-nya, di sini saya menggunakan permisalan. Jika X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 1. Sama halnya jika X1-nya sama dengan 1, maka X2-nya sama dengan 0. Untuk keuntungan yang didapat itu, tadi botol jus itu 6.000.
Dan gelas multi juga 6.000. Di sini solusi optimal yang akan kita cari. Kemudian kapasitas waktu pencetakan tadi itu 120. Untuk waktu pelabelan itu 140. Untuk X1 dan X2-nya karena tidak diketahui maka kita isi dengan ini. Untuk tandanya sendiri waktu pencetakan dan pelabelan karena maksimasi maka tandanya yaitu kurang dari sama dengan sama ini. Untuk X1 dan X2-nya itu tandanya lebih besar sama dengan 0 karena nilainya tidak boleh negatif. Oke, untuk total waktu pencetakan di sini kita masukkan rumus sama dengan sum product. Kita pilih yang ini, kemudian titik koma. Solusi optimal kita select. Kemudian untuk B7 dan C7-nya kita kunci dengan FNF4. Kemudian kita tutup lalu enter. Setelah itu kita tarik. Terus kita ke menu data, lalu klik solver. Lalu untuk ininya kita pilih yang ini, lalu enter. Untuk set objektifnya itu maksimasi atau maksimum. Kemudian by changing variable sales-nya, kita pilih yang solusi optimal, kemudian enter. Lalu untuk subject to the constraints-nya kita add terlebih dahulu, lalu pilih yang call reference-nya yang ini. Tandanya sesuaikan lagi, kurang dari sama dengan, lalu constraint-nya 120, lalu add. Yang kedua ini, tandanya, kemudian ini, lalu add. Kemudian total X1 dan X2-nya kita gabungkan. Lalu tandanya lebih besar sama dengan, kita ganti constraint-nya ini. Lalu kita klik OK. Oke. Jika sudah, kita klik select a solving metodenya, kita menggunakan simplex LP atau linear programming. Kemudian kita pilih solve. Akan muncul seperti software yang sebelumnya, yaitu di sini kita akan mendapatkan keuntungannya yaitu 570.000 dengan solusi optimal yaitu untuk botol jus sendiri 45 pieces dan gelas multi yaitu 50. Baik, untuk software yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu kita menggunakan RStudio. Di sini kita buka terlebih dahulu softwarenya, kemudian klik file, lalu klik new project, lalu kita akan pilih filenya akan ditaruh di mana. Karena saya sudah memilih, lalu tampilannya akan seperti ini. Saya juga sudah menuliskan sintak-sintak yang seharusnya ada. Yang pertama di sini ada menginstal package. Karena kita harus install package terlebih dahulu dengan sintaks lpsolve-nya. Kemudian memuat library lpsolve-nya. Lalu mendefinisikan koefisien fungsi tujuannya, yaitu kita ingin memaksimalkan keuntungannya, di mana F objektifnya yaitu tadi botol jus 6.000 dan gelas multi itu 6.000 juga. Kemudian kita isi dengan koefisien sisi kiri dari batasan dengan F constraint yaitu dengan matrix atau constraint atau fungsi kendala yang harus didefinisikan. Yaitu tadi betul jus itu waktu pencetakan itu ada 1,1,5, 2,1. And row-nya ditulis 2 karena hanya ada 2 kolom dan 2 baris.
kemudian kita true, kemudian true, lalu mendefinisikan jenis batasan. Di sini jenis batasannya tadi FDIR sama dengan kita karena memaksimasi jadi kurang dari sama dengan tandanya. Lalu mendefinisikan nilai kanan dari batasan. Yaitu RHS-nya tadi kapasitas yang tersedianya hanya ada di waktu pencetakan yaitu 120 dan waktu pelabelan 140. Kemudian menyelesaikan masalah program linear. Di sini kita masukkan result, lalu LP, masukkan yang di atas tadi. Next, F objektif, F constraint, F dir, F RHS, kemudian compute and sense, lalu true, kemudian print and result, lalu menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan. Di sini yang kita cari adalah nilai optimal dari X1 dan X2-nya. Lalu result solution terkunci, lalu menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Setelah itu, kita select yang install package terlebih dahulu, kemudian kita running. Kita bisa dengan Ctrl Enter, lalu memuat library, kita running, kemudian kita definisikan semuanya, lalu kita running. Kemudian akan memuat jawaban, sama seperti yang software-software sebelumnya. Itu di sini ada objective functionnya yaitu 570.000 dan nilai optimal untuk X1-nya yaitu 45 dan nilai optimal X2-nya yaitu 50. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.